datang kemarin. Moga-moga semangat Pak. Dan juga koordinator dari Pembudayaan Olahraga Kemenko PMK Bapak Suwito, Wasekjen NPC Mas Rima Ferdianto, tim data analis Pak Agung Rubianto, dan juga di sini ada perwakilan atlet kita, para catur Kairunisa. Tentunya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kontingen Indonesia berhasil menyelesaikan seluruh kompetisi ASEAN Para Games keempat tahun 2022 di Hangzhou, China. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko PMK, Bapak Muhajir Effendi yang selama 3 hari berturut-turut juga mendukung kami secara langsung di Hangzhou, China ini. Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, terutama Mas Menteri Dito Aryo Tejo untuk semua supportnya bagi kami. Keluarga besar NPC Indonesia, para sponsor, pelatih, ofisial, manajer, tenaga pendukung, rekan-rekan media, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, dan seluruh masyarakat Indonesia. Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena atas berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak, dengan bangga kami ingin menyampaikan hasil akhir perjuangan para juara yang telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan, yaitu mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada ajang ASEAN Para Games 2022. Hasil akhir perolehan medali Indonesia adalah emas 29 medali, perak 30 medali, dan perunggu 36 medali. Sehingga total medali yang kami persembahkan untuk Indonesia sebanyak 95 medali dengan peringkat akhir pada posisi ke-6. Perolehan ini tentunya jauh melampaui target awal kami yang sebelumnya dicanangkan, yaitu 19 medali emas, 23 medali perak, dan 25 medali perunggu. Bahkan peringkat Indonesia ini adalah peringkat 1 untuk negara ASEAN dan bisa disimpulkan sebagai prestasi terbaik Indonesia dalam keikutsertaannya di ASEAN Para Games di luar menjadi tuan rumah. Selain itu, kami juga dengan bangga menyampaikan para juara berhasil memecahkan 13 rekor dengan rincian ASEAN Para Games Record sebanyak 8 rekor, ASEAN Records sebanyak 3 rekor, dan World Records sebanyak 2 rekor. Bahkan 2 atlet kami berhasil mencetak sejarah emas pertama pada ajang ASEAN Para Games untuk cabur blind judo dan boccia, di mana Roma Siska berhasil menyumbangkan emas pertama untuk cabur blind judo kelas women's kelas 70 kilo J1, dan Felix Ardi Yuda pada kelas boccia men's individual BC2. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang sejak masa pelatihan, klasifikasi, kualifikasi hingga final, dan semua 130 atlet adalah para juara yang telah mengalahkan keraguan, telah keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai detik-detik terakhir. Tentunya tidak kalah penting dalam keberhasilan ini adalah kontribusi dari para pelatih dan tenaga pendukung para atlet dari awal hingga akhir. Betul-betul pencapaian ini adalah bukti bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Saya sebagai CDM sangat bangga bisa menjadi saksi dan menjadi bagian dari perjuangan para atlet Indonesia di ASEAN Para Games kali ini. Semoga pencapaian di ajang ini menambah semangat bagi kawan-kawan atlet di ajang besar berikutnya, Paralimpik. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gunawan Suswantoro untuk menyampaikan dan juga memberikan dukungan serta apresiasi dari Kemenpora terhadap prestasi Asian Para Games 2022 yang pernah berlaku sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam olahraga. Jaya. Gitu dong, mantap ya. Pertama, atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu CDM, Ibu Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga kepada NBC yang sudah berjuang dengan sekuat tenaga, bahkan Mas Ketua NBC itu dengan posisi sedang sakit, tetapi beliau tunjukkan bahwa beliau itu adalah ketua NPC yang sangat bertanggung jawab, sehingga beliau tetap mendampingi teman-teman atlet untuk berjuang di ASEAN Para Games 2022 ini. Selanjutnya saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh atlet dan juga terima kasih kepada seluruh tim media dan juga PPI Tiongkok yang sudah membantu kesuksesan daripada ASEAN Para Games ini. Di luar dugaan, target hanya 19 emas, Mbak Wamen ya, tetapi ternyata kita bisa melampaui sampai 29 emas. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi, atas nama Mas Menteri Pemuda dan Olahraga, saya mengapresiasi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet dan juga seluruh tim atas kesuksesan yang luar biasa ini. Pasti orang bertanya-tanya bagaimana bonus. Kemenpora sedang menunggu hasil hari ini, karena kita sudah mempersiapkan akan mengusulkan kepada Bapak Presiden itu nanti sekaligus untuk ASEAN Games dan ASEAN Para Games. Jadi nanti mudah-mudahan besok hari Senin sudah kita bisa ajukan kepada Bapak Presiden, dan nanti besarannya tentunya menunggu arahan dari Bapak Presiden. Jadi sekali lagi Kemenpora mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi, sangat dalam atas perjuangan seluruh atlet-atlet ASEAN Para Games. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih menunggu ya Pak dari hasil ASEAN Para Games dan juga ASEAN Games ini terkait dengan bonus tentara. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari National Paralympic Committee Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Mas Bima Ferdianto selaku Wasekjen dari NPC untuk menyampaikan perolehan medali setiap cabang olahraga, kemudian analisis perolehan medali yang mana dibandingkan dengan target awal serta target kejuaraan ke depannya serta pembinaan atlet selanjutnya. Persilakan. Terima kasih Mas Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu CDM, Ibu Tanjela Kansudio, kemudian Pak Gunawan, Pak Kemenpora, Pak Wito dari Kemenko PMK, Mas Agung Rubianto, kemudian Nisa dan Agnes dari perwakilan atlet catur, teman-teman media, kemudian keluarga besar Kemenpora, Kemenko PMK, PPIT yang ada di sini, kemudian juga ada KJRI dan ada teman-teman dari pers ya. Terima kasih sudah ada di sini.
Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum NPC Indonesia yang tidak bisa hadir di sini. Beliau masih di AP seperti yang dibilang Pak Gunawan tadi. Jadi memang beliau 1 hari setelah dirawat dari rumah sakit keluar diperbolehkan pulang, itu bukan pulang ke Solo, pulangnya ke sini. Tapi itu juga sedikit membuat lega juga beban saya. Jadi selama beliau tidak hadir itu saya diberi, kamu selama saya nggak ada, komando dipegang kamu. Wah, itu saya stres sekali. Jadi begitu hari ketiga kita juga mendapatkan emas 7, sementara Thailand 20 itu waktu itu juga masih beban sangat berat. Kemudian pas beliau datang itu 1 hari sudahnya kita menyusul 19 emas kita raih dalam waktu 1 hari. Mungkin beliau membawa keberuntungan juga sekaligus menyuntik daya juang atlet-atlet sehingga kita bisa mengejar dengan sangat cepat ke top rank ya. Jadi bahkan kita sempat duduk di peringkat kelima. Kemudian kita juga mengevaluasi hasil dari ASEAN Para Games ini seperti yang Ibu CDM sampaikan. Kita memperoleh memecahkan ada 13 rekor, kemudian kita meraih peringkat 6. Kemudian setiap cabur itu ada yang memang memenuhi target, 9 cabur memenuhi target, 3 cabur tidak memenuhi target. Nah, ini akan menjadi bahan evaluasi dari kita karena ada 3 cabur yang memang mengajukan targetnya medali tapi underperform, tapi ada juga cabur yang overperform, terutama para cabur ini luar biasa sekali. Dari 5 emas yang kita targetkan ternyata meraih 10 emas. Nah, ini cabur yang satu-satunya kita cabur yang menjadi juara umum di cabur di Asian Para Games, yaitu para catur dengan 10 medali emas adalah juara umum di cabur yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai dari ASEAN Para Games ini, kemungkinan besok kita akan sampai di Solo jam 4 sore dan akan ada acara penyambutan. Mas Menpora langsung yang akan menyambut. Terima kasih sekali pada beliau sehingga nanti mungkin akan ada juga acara penyambutan sekaligus makan malam dengan Mas Menpora dan Bupati Karanganyar. Infonya baru saja kita dapat tadi, sehingga mungkin para atlet yang selesai bertanding dari sini akan ada penyambutan istimewa dari beliau-beliau yang ada di Solo. Kemudian program lanjutan dari NPC Indonesia setelah selesai Asian Para Games ini adalah Paralimpiade Paris di bulan Agustus 2024. Kita berencana meloloskan 30 atlet. Kemarin di Tokyo kita lolos 23 atlet. Kita berencana mentargetkan tambah 7 lagi yang lolos ke Paralimpiade Paris. Kemudian cabur yang lolos di Tokyo dulu ada 7. Kita mentargetkan ada 9 cabur yang lolos. Tambahannya adalah panahan dan boccia. Kita baru mentargetkan panahan sudah lolos, boccia belum lolos. Kemudian nanti di Paralimpiade Paris kita juga akan berusaha untuk menaikkan peringkat kita dari 42 menjadi 40 besar. Itu program NPC selanjutnya di tahun depan, Paralimpiade Paris 2024. Mungkin itu dari NPC Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bima Ferdianto. Berarti memang perjalanan masih panjang ya, masih selesai dari Asian Para Games, jangan cepat puas begitu ya, karena masih ada Paralimpik di tahun depan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mendengarkan bagaimana pantauan secara analis, secara data seperti itu terkait dengan hasil review selama hampir 1 minggu ini dari para atlet telah berjuang di ASEAN Para Games 2022. Untuk itu dipersilakan kepada tim data analis dari tim review Pelatnas NPC Kemenpora, Mas Agung Rubianto. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam olahraga. Yang saya hormati Bu CDM, Pak Sesmenpora, Mas Rima, Wasekjen NPC Indonesia, Pak Wito dari Menko PMK, dan rekan atlet. Mohon izin menyampaikan bahwa tadi sempat disampaikan juga perihal bahwa kita sudah mencapai target dari 19 emas sekarang menjadi 29, artinya kita 159% dari target yang ditetapkan oleh hasil yang sangat luar biasa. Walaupun kita saat ini di peringkat akhir itu berada di peringkat 6, tapi dari efektivitas pengiriman atlet terhadap medali kita itu ada di peringkat 3. Artinya dari 130 atlet yang kita kirim itu 83-nya
medali. Artinya 73% atlet kita adalah medali. Nah, itu merupakan pengiriman yang paling efektif gitu. Di urutan ketiga, pertama itu Cina, yang kedua Uzbekistan, yang ketiga adalah Indonesia. Jadi kita kontingen itu sangat efektif. Kecil tapi medalinya melebihi target gitu. Yang tadinya 19 menjadi 29, itu 159% itu luar biasa. Berikutnya juga saya ingin sampaikan bahwa tadi efektivitas kita adalah 73%. Berikutnya dari total 173 nomor pertandingan, itu 95 diantaranya adalah menghasilkan medali. Itu juga sangat luar biasa. Dan berikutnya selain tadi disampaikan bahwa catur itu dapat 10 emas, dan itu juga merupakan cabang olahraga yang juara umum gitu di Asian Para Games ini. Ini merupakan cabang yang luar biasa. Artinya diskusi antara tim review Kemenpora dengan NPC terkait tentang pemilihan atlet cabang olahraga yang akan diberangkatkan di multi event, salah satunya Asian Para Games ini, itu cukup berhasil gitu terkait tentang pembinaan yang sudah dilakukan. Hasil dari ini saya juga mewakili dari tim review, merupakan dasar dari kami untuk mempersiapkan program berikutnya menuju Paralimpik yang sudah disampaikan tadi. Targetnya adalah 40 besar di Paralimpik Paris gitu. Mungkin hal itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 159% dari medali. Iya, 73% para atlet ini efektif untuk meraih medali seperti itu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan bertanya langsung kepada salah satu atlet yang sudah berjuang luar biasa, yang berhasil meraih medali yang juga cukup spektakuler, yaitu ada 3 medali emas dan juga 1 medali perak. Dia adalah atlet para catur yang bernama Khairunisa, di mana Khairunisa berhasil meraih 3 medali emas di nomor Women's Individual Rapid 6B2, kemudian Women's Team Rapid 6B2, kemudian Women's Team Standar 4B2, dan 1 medali perak di nomor Women's Individual Standar 4B2. Kepada Khairunisa dipersilakan, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Khairunisa. Khairunisa, aku tanya dulu, perasaannya gimana bisa meraih 3 medali emas dan 1 medali perak? Rasanya sangat luar biasa banget ya, nggak pernah terbayangkan, dan masih nggak nyangka sampai sekarang. Tapi bersyukur banget bisa sampai memberikan kepada Indonesia 3 medali emas di 1 perak. Ini sangat luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya nih Khairunisa, kira-kira apa sih kendala-kendala ataupun kesulitan selama menjalani pertandingan atau kompetisi di Asian Para Games? Kendala paling nggak ada sih, kendala paling luar biasa, nggak ada kendala lah teman-teman. Kamu nanti ketemu ini, gitu. Tapi pas udah main gitu nggak santai gitu loh. Luar biasa ya. Kemudian ketika mungkin di sini teman-teman semua yang juga para kontingen lain juga merasakan mungkin ada perbedaan cuaca, kemudian bahasa juga, dan juga mungkin makanan dan minuman di sini. Kira-kira kalau dari Khairunisa sendiri ada penyesuaian khusus nggak sih ketika sampai pertama kali di Cina ini? Waktu pertama kali datang cukup kaget karena cuacanya di sini dingin gitu. Dingin ya. Untuk 1 hari 2 hari itu pakai jaket dulu. Tapi besoknya udah biasa gitu. Terus udah nyesuaiin kulitnya tadi. Jadi udah bisa menyesuaikan sama cuaca. Buat makanan itu jaga-jaga sih bawa makanan dari Indonesia. Tapi tetap yang di Indonesia itu bisa. Oh, jadi memang dari pihak penyelenggara juga menyiapkan makanan dan minuman yang cukup lah ya untuk para atlet ya? Iya. Oke, itu kan tadi dari pihak ini mumpung ada pihak dari Kemenpora nih, Khairunisa nih, terkait dengan bonus. Mungkin ada yang disampaikan nggak, mumpung ada dari pihak Kemenpora langsung nih, apa kira-kira? Mungkin bonus terus apa lagi kira-kira, mumpung ada pihak Kemenpora, silakan. Gak usah malu-malu ya. Baunya PNS sih. Oh, PNS lah. Langsung dijawab. Gimana masuk?
Iya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, untuk yang mendapatkan emas itu dijamin untuk masuk PNS. Amin. Wow. Tepuk tangan boleh teman-teman. Langsung jadi PNS. Pasti ya Pak ya? Pasti. Oh pasti karena misalnya. Ntar ditagih aja ke Boleh. Bisa ya Pak ya. Oke, kemudian mungkin mewakili juga teman-teman para atlet kali ya, mungkin selain yang diharapkan selama mengikuti Asian Para Games, terutama mungkin kalau atlet-atlet lain dari yang Pak Rima bilang tadi ada yang mengikuti atau persiapan di Paralimpik Prancis 2024. Kira-kira kalau dari